Ya, terima kasih telah kembali hadir. Ya, malam ini ada mie goreng. Baik, mari kita sama-sama hening sejenak. Kita hadirkan sukacita dan kegembiraan. Hari ini kita telah sama-sama membuat satu keputusan yang baik. Kita memilih untuk menggunakan waktu, menggunakan kesempatan yang ada untuk datang ke wihara, untuk berkumpul, bertemu dengan banyak orang-orang baik, orang-orang yang punya hati kasih untuk berbagi. Satu keberuntungan bahwa kita bisa punya kesempatan dalam kehidupan ini bertemu dengan Buddha Dharma kembali. Silakan ikuti kata-kata di dalam kata-kata saya dalam hati aja. Mengandalkan Buddha Dharma dan Sangha hingga mencapai perubahan sempurna dengan mempraktikkan 6 paramita. Kami bertekad untuk mencapai kebuddhaan, membebaskan makhluk-makhluk dari samsara. Semoga sukacita dan kegembiraan yang ada pada hari ini mengkondisikan batin kami untuk bisa sama-sama tumbuh dan mengembangkan kebijaksanaan di dalam Buddha Dharma. Karena dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Dhamma, maka kami punya potensi-potensi untuk bisa mencapai pembukaan. Sadu, sadu, sadu. It's nice to have you back. Thank you. Oke. Ada yang baru datang malam ini? Nggak apa-apa, nggak usah malu, baru lah ya. It's okay ya, nggak apa-apa. Ya, masih ada malam, masih ada besok malam. Nanti masih ada beberapa malam lagi, tapi direngat ya. Ya, direngat. Jadi hari ini malam ketiga kita kumpul di Wihara Dhammasanti Perawang untuk menumbuh kembangkan kebijaksanaan ya. Baik, sedikit mau tanya ya. Di hari pertama kita belajar tentang kesadaran yang selalu disertai dengan perasaan. Ya, sebagai pengingat, jadi di dalam Abhidhamma yang saya ketahui bahwa kita ini ada kesadaran. Kesadaran kita tuh selalu nanti disertai dengan perasaan. Perasaan itu ada 3. Yang sukacita, yang sengsara, dan yang netral. Setelah Anda mendengarkan penjelasan tentang hal ini kemarin, apakah ada yang langsung merasa lebih sadar? Oh, ternyata ini perasaan gembira. Oh, ini perasaan simbosong, gelisah, kesel, jengkel. Terus, ternyata ini perasaan netral. Dan saya berharap setelah mengerti ini, ibu bapak itu jadi lebih bersyukur bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, Anda lebih sering mengalami perasaan-perasaan yang gembira, sengsara, atau yang netral. Ayo, hari ini aja, lebih banyak yang mana yang Anda rasakan? B aja, ya, B aja kan? Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengalami perasaan yang B aja, itu sebenarnya udah bonus banyak. Udah banyak bonusnya. Apa saja sih perasaan-perasaan yang tidak nikmat ini? Kecewa, sedih, gelisah, takut, cemas, macam-macam. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, hari ini saja itu tidak muncul, kita sebenarnya boleh bersyukur. Karena kita mempunyai potensi-potensi untuk atau telah mengalami hal-hal yang sebenarnya positif. Hanya saja itu tidak bisa diandalkan. Kenapa tidak bisa diandalkan? Karena nanti akan berakhir. Nah, kayak saya gitu ya, 2 malam ini, besok malam terakhir. Gitu. Nah, semakin tiap pagi makanannya makin enak, tiap siang makin manis. Apalagi katanya besok libur. Nah, jadi tapi akan berakhir. Itu yang perlu kita pelajari, kita pahami. Karena yang namanya kebahagiaan yang dari luar itu tidak bisa diandalkan. Jangan diandalin, jangan diandalkan. Boleh kita nikmati karena ada berumah tangga, tapi ingat dia tidak bisa diandalkan. Oke ya. Jadi kemarin kita belajar satu konsep namanya happy in Dhamma. Nah, ini kan udah pertemuan ketiga. Jadi di samping kanan ibu bapak itu ada gong dan ada kertas putih dan pulpen. Itu bukan untuk nulis mau dana berapa kuliah, bukan. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan, itu silakan ditulis di sana. Nanti kita akan ada break sejenak kurang lebih jam 8.30 ya. Supaya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis. Karena saya sudah ngalamin, kita sudah ngalamin di retret juga sama ya, saya yakin ya, Olivia ya. Beberapa orang itu tidak nyaman ketika dia harus bicara di depan. Nanti mic-nya gemeter.
Selain mic-nya gemeter, dia bukan nanya, nanti dia cium, wah. Lagunya kayak gini. Momi, wajah semua nih, santai Aisyah nih, meyau liu. Saya nggak hafal, saya cuma hafal sampai itu doang ya. Sama kayak kemarin waktu saya contohin tapeco, Bapak Ibu jangan percaya saya nggak hafal tapeco. Saya cuma hafal itu doang. Namo hala tanah lagi ya, namo ali ya, pola jadi sekolah ya, mau satu poin, itu saya berhenti. Pasti ibu bapak berpikir, dia hake ngenik kau ya, gua bogal hake. Saya cuma tahu sampai di situ aja. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang gak nyaman bicara di depan. Plus kalau dia WA Pak Yanto atau Ko Hoktai, nanti ketahuan, si ini yang nanya. Gitu. Kalau di sana nggak ada. Tapi jangan tulis nama, alamat, nomor telepon. Sama aja bohong ya. Oke? Ya. Jadi ini yang kita bahas kemarin. Dan ternyata kemarin itu sebenarnya kita harusnya pulang 9:30 kan. Iya, saya lupa. Jadi akhirnya begitu bubar, ini kenapa orang nggak pulang-pulang? Oh, ternyata ada mie goreng. Ya, ada mie goreng. Baik. Jadi ada 4. Jadi ini formula, namanya rumus, namanya model. Ini bisa jadi satu pegangan buat kita untuk bagaimana cara kita hidup bahagia. Dan kalau kemarin ya, waktu kita belajar public speaking itu ada satu istilah namanya etos. Etos. Dalam bahasa sehari-hari, etos berarti kredibilitas. Kredibel apa tidak? Kalau di dunia pembicara, kredibel itu berarti kita adalah orang yang menyampaikan apa yang paling tidak kita berusaha praktekkan semaksimal mungkin. Contoh gini, saya jangan diundang bicara tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dengan istri. Anda mengundang orang yang salah. Sukses dalam hubungan antar suami istri. Jangan percaya omongan saya. Kalau Anda percaya, terus Anda gagal, yang bodoh bukan saya. Karena Anda mendengarkan omongan orang yang bukan nggak punya ya, belum punya istri. Di perawan. Baik, kamsia kok, kamsia ya. Jadi, apa yang saya uraikan di sini adalah paling tidak sebagian besar itu saya berusaha untuk praktikkan. Contoh misalnya kemarin kita bicara tentang kebiasaan. Tadi saya ikut yoga, udah lama saya nggak yoga, yang serius. Yoga itu ada beberapa aliran. Saya aliran haha yoga. Tahu haha yoga? Haha. Ya, yoga untuk bahagia. Di usia saya udah nggak bisa lagi kayak kaki di atas, kepala di bawah kan. Saya penting gerak, yang penting stretching. Jadi tadi ikut yoga, wah lumayan tuh. Napas saya mulai bingung. Saya bingung memilih mana napas masuk, napas keluar. Untung masih bisa napas. Dan sekali lagi saya ulang, orang hebat, orang unggul, dia jago apapun, itu karena dia melakukannya berulang-ulang. Siapa yang mau kuliah arsitek nanti yang gambar ya? Kamu bukan gambar ya. Ini kalau ngegambar, selesai. Coba gambar orang, kita disuruh gambar manusia, apa standarnya? Kepala, tarik, kanan kiri, betul ya? Terus kalau di kelas ada, oke, kelas melukis pemandangan, apa yang kita lukis? Garis, gunung 2, tengah ada apa? Matahari mau terbit, ada garis, sebelah kanan ada apa? Sawah, sebelah kiri ada apa? Rumah, udah cukup. Betul? Iya, ya karena itu bukan dunia kita. Kenapa bukan dunia kita? Karena itu bukan sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Kalau ibu bapak bicara di depan, takut, cemas, pegang mic gemeteran, nggak apa-apa, itu bukan dunia Anda, ini dunia saya. Jadi sebenarnya ini juga satu hal yang penting. Kalau sekali lagi nih, don't believe me in parenting ya, tapi ini balik ke konsep. Saya punya satu teman SMA, sampai sekarang saya nggak pernah ketemu lagi. Saya adalah orang yang tidak pernah reunian. Ada acara reuni, saya nggak pernah bisa datang. Karena mereka reuni hari Minggu. Saya hari Minggu gentayangan. Minggu gentayangan. Jadi, Ming tanggal segini reuni, 20 tahun. Gue nggak pernah bisa datang. Jadi saya perhatiin ada satu teman di Facebook, dia sangat konsisten mendukung anaknya badminton. Dia sering posting anaknya lagi latihan. Dari kecil. Saya perhatiin dari kecil. Sekarang anaknya sudah mulai menginjak remaja, sudah mulai masuk kompetisi-kompetisi. Kemarin sempat sampai ke luar negeri, kelihatannya di Singapura. Jadi sesuatu yang dilakukan secara konsisten berulang-ulang itu kemudian akan membuat orang itu tajam. Kalau pakai teori otak,
Berarti sarafnya, sistem neuronnya itu terhubung, tersambung. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau bisa lihat saya bicara, setiap cengnya boteng-boteng itu langsung ciahami sih. Ya, karena kerjaan saya sehari-hari makannya itu, makannya buku, konten. Sekarang kan selain buku baca konten ya, dan segala-segala macam. Jangan suruh saya masak. Bisa nggak saya masak? Bisa. Bedain masak dengan hasil masakan. Masaknya bisa, masakannya tidak dijamin. Karena itu bukan dunia saya. Jadi alangkah menyenangkan nih kalau ibu bapak sudah bisa tahu, bisa paham sebenarnya anaknya itu dunianya di mana. Nah, kalau udah ketemu dunianya di mana, di situ didalemin, ditajemin. Karena orang yang berproses lama itu akan jauh lebih unggul daripada yang baru berproses. Itu hukumnya nggak bisa kita bantah ya. Saya sering ajar kursus public speaking, sering kayak pelatihan-pelatihan Padita dan Maduta public speaking itu saya sering ajar. Dan kadang-kadang banyak anak-anak bertanya, kok gimana caranya bisa begini, kok gimana cara bisa begitu, kok gimana tekniknya, kok gimana strateginya. Suka tidak suka, itu soal jam terbang. Kadang-kadang nggak bisa diomongin. So, apa hubungannya dengan kebiasaan? Karena kebiasaan itu akan membuat kita hancur atau sukses. Makanya perlu ibu bapak, kalau mau bahagia, kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kemarin saya contohkan salah satunya adalah menunda. Karena itu yang saya praktikkan. Jam 9 mandi, oke. Jam 9 saya mandi. Taruh gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau kita mau bahagia, kita harus mampu untuk bisa menunda kesenangan. Ini yang kadang-kadang banyak orang tuh gagal. Dia seneng dulu, susahnya belakangan. Nggak bisa. Yang namanya alam itu selalu usaha dulu, proses dulu, baru ada yang namanya hasil. Ya, yes. Oh enggak ya, saya tadi ada lihat angkat tangan ya. Ya, kita juga bicara empati. So, secara detail, empati ini ya saya tunjukkan dari semua. Ini dia. Ini saya temukan dari salah satu buku, kalau saya tidak salah ini di buku yang mengajarkan tentang kebiasaan. Ternyata diajarkan juga salah satu cara bagi kita untuk bisa punya relasi yang baik itu adalah punya kemampuan untuk mengerti, tahu apa yang dirasakan orang lain. Nah, ini kadang-kadang agak menantang karena banyak orang itu mampu untuk menyembunyikan perasaan. Ya. Oke, kemudian dapat merasakan dan memberikan respon. Tahu nggak kenapa orang Tionghoa, bener nggak ya? Kalau misalnya ada keluarga meninggal, dia tidak boleh kawin ya dalam waktu 1 tahun. Ada yang 1 tahun, 3 tahun, kurang lebih begitu kan budayanya ya. Jadi, lu kalau mau menikah sekarang, kalau nggak lu tunggu 3 tahun kemudian, karena itu adalah masa masa berduka. Makanya orang-orang yang punya kepekaan emosional, kepekaan emosi mereka tahu. Dan ibu-ibu, inilah kekurangan kami laki-laki. Laki-laki sering dikatakan tidak, ya saya harus mengatakan iya sih. Laki-laki tidak peka. Banyak 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 contoh saya sendiri ngalamin kok. Saya juga nggak peka. Karena saya takut berubah jadi perempuan. Tapi perempuan yang setahu saya memang adalah makhluk yang memang sisi perasaannya kuat. Makanya kalau Anda main ke Pekanbaru, Anda lihat di mall atau di kafe, kalau lihat cewek duduk berdua ngobrol, bisa pegangan tangan, jangan heran. Tapi coba Anda ke kafe, lihat cowok ngobrol berdua pegangan tangan. Atau lagi jalan di mall kan, kanciwa kan? Apa kanciwa coklat? Ih, dikira komplain. Bahkan nih, makanya Livia coba cross check. Kalau di tradisi Plum Village, mereka biasa. Ya, kadang-kadang dulu waktu saya pernah tinggal di Plum Village juga. Kalau misalnya kita sesama peserta retret yang tinggal lama, kalau ada yang pulang itu biasa kita hugging itu udah biasa. Laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau di sini coba, kamu mau pulang dulu ya? Oke, bro. Gitu. Nah, ini. Jadi empati menjadi satu hal yang bisa membuat kita lebih bahagia. Kenapa? Karena kita jadi tahu cara merespon orang. Ya, ya makanya kita kalau kita mampu untuk bisa turut merasakan apa yang orang lain rasakan, nanti cara kita merespon akan lebih baik. Akan lebih baik. Nah, akan lebih baik ini kemudian membantu kita jadi orang yang disenangi ya. Oke, berikutnya, nah mau bahagia Anda harus tahu satu rumus namanya pas. Duit nggak perlu banyak. Mau ke Perancis, pas ada. Ya kan? Mau beli handphone baru, pas ada. Ya beneran loh, beneran, beneran.
Tapi di sini saya mau ngajak ibu bapak untuk kembali melihat apa yang sebenarnya di Buddha itu ada. Namanya jalan tengah. Not too much work, not too much play. Saya memang nggak kemana-mana ya. Saya akhirnya tadi pagi keluar mau menjemput vitamin D, bukan vitamin duit, bukan matahari. Karena saya beberapa hari ini kan di ruangan terus nggak kena sinar matahari dan nggak bagus juga. Jadi saya keluar. Tapi saya nggak sampai keluar pagar. Depan aja cuma jalan berapa menit. Yang penting dapat sinar matahari. Kenapa? Bapak Ibu pernah bosan nggak? Bahkan melakukan hal yang sama juga tetap akhirnya bosan. Karena ya terlalu banyak, terlalu sering. Makanya kan perlu imbang ya antara sering melakukannya kemudian jarang-jarang melakukannya. Kalau di sini, kalau kita bicara pas, berarti kita tahu momen yang tepat. Tapi ada satu lagi adalah ini. Ini adalah salah satu cara yang akan membantu Anda mampu untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Oke, bayangkan, coba bayangkan Anda datang ke satu toko kacamata. Kita masuk ke toko kacamata, terus kemudian orang yang jual itu langsung copotin kacamatanya. Dia langsung bilang, oh ini kacamata paling bagus, gagangnya paling bagus, paling awet, kacanya yang terbaik, pokoknya paling cocok buat kamu nih, kamu pakai. Cocok. Saya sekarang tahu nggak plus berapa? Nggak banyak, cuma 4. Dari satu setengah, 2,5, 3, lalu 4. Kalau pakai kacamata kamu cocok. Kamu pakai kacamata saya cocok. Nggak bakal cocok karena masing-masing punya kacamatanya. Ibu bapak pernah ngalamin orang maksain pakai kacamata dia ke Anda? Kacamata ini cuma contoh ya. Aduh, kamu ngapain? Apa naik ekonomi, naik bisnis lah, Kak Som. Kak Som cek bisnis lalu saya Kak Som lebih lega, dapat makan lebih banyak. Aduh, jangan naik kelas bisnis, jangan naik ekonomi lah, kamu jangan ke orang miskin, kamu naik bisnis saja. Emang gue miskin. Beda kacamata. Dan apakah nyaman ketika orang memaksakan? Kalau bahasa anak sekarang namanya POV, point of view. Apa yang terjadi kalau kita di dalam hubungan pertemanan antar suami istri, persahabatan, kalau rekan kerja agak susah ya karena atasan bawahan. Itu orang-orang tertentu sering memaksakan cara pandang dia. Nyaman nggak kita dekat sama orang itu? Enggak. Lalu kalau seseorang sering memaksakan point of view dia, pandangan dia, pendapat dia ke orang lain, terus nggak diikutin, terus apa yang dirasa? Kesel lama. Lu ya, gue udah kasih tahu juga. Ya udah. Nah, belajar ini kemudian akan membuat kita akan lebih paham, oh ternyata dia begini. Saya barusan ngalamin, barusan aja, tadi kan sebelum, saya kan ngobrol tuh sama satu kawan, jadi ada satu acara di wihara, berangkatnya jam 4 subuh, besok pagi nih, jam 4 subuh. Kenapa? Karena ke puncak nih. Ke puncak itu kalau hari libur, auzubillah, auzubillah itu kalau telat aja macet, jadi mereka rencana berangkat jam 4. Rumah teman saya itu dekat wihara. Dan saya ngobrol sama dia kan, lu gimana rencana? Iya gue pakai mobil, nanti balik lagi. Terus nanti baru naik motor lagi tuh. Ah, ngapain? Emang kenapa? Saya bilang, ya kamu tinggal pesen Bluebird aja. Kamu nggak, saya jelasin point of view saya. Kamu nggak payah keluarin mobil, buka pagar, keluarin mobil, tutup pagar, bawa barang, kucuk-kucuk, terus drop barang di wihara, kan ini kan panitia. Lalu balik lagi ke rumah, buka pagar, masukin mobil, tutup pagar, baru cari Gojek. Berapa? Langkahnya berapa? Coba hitung tuh. Terus saya bilang kamu tinggal pesen apa tadi? Kamu tinggal pesen Bluebird. Dia datang masukin barang set beres. Tapi dia tidak punya pendapat yang sama. Kami sering seperti itu. Kami sering beda. Nah, untungnya nih, kami sering membicarakan itu. Itu POV gua. Tapi kayaknya tanggung banget kok, soalnya deket dari rumah. Lagi, oh ya sudahlah. Pertanyaannya, ini yang jalanin itu dia apa saya? Ya udahlah. Ya suka-suka dia, kenapa? Betul nggak itu kehidupan dia, itu keputusan dia. Tugas saya hanya menyampaikan pendapat, menyampaikan POV tanpa saya harus nafsu dan ngotot dan maksa. Sering ketemu orang yang seperti itu. Apakah kita bahagia dekat dia? Belum tentu. Jadi dalam kehidupan saya, karena saya sering jadi coach, bahasa kerennya coach, sering kasih pendapat, sering memberikan nasihat, sering memberikan berbagai
apa masukan-masukan kepada orang, dan sangat sering masukan kita belum tentu didengar. Nggak apa-apa, kenapa? Karena setiap orang akan punya kemampuannya sendiri. Lalu enak kok, duit lu banyak suruh naik bisnis lah gua. Tapi demi lu juga kok. Kalau demi gua, transfer dong. Ya kan? Apa yang Anda rasa ketemu orang yang sering memaksakan POV dia ke kita? Are you happy? Nah, kedua, kalau ada orang yang sering memaksakan POV dia, point of view dia ke orang lain, dan tidak diterima, apakah dia happy? Jadi ingat, setiap orang itu punya strugglingnya masing-masing. Dan manusia hidup dalam dunia yang penuh kegengsian. Betul kan? Kita, karena saya ngalamin juga, agak gengsi kalau ngaku saldonya kurang. Ya. Ya. Jadi perlu untuk tahu kalau mau bahagia itu rumusnya adalah pas. Nggak bisa kita maksa apa yang kita inginkan ke orang lain. Karena apa yang kita anggap benar, baik, belum tentu cocok. Pakai ilmu tukang ketoprak aja. By the way, di Perawang ada ketoprak. Tahu ketoprak kan? Makanan Cirebon. Ya, ya, pakai bihun, pakai toge. By the way, saya cuma ngasih tahu ya, jangan dibawa besok ya. saya saya suka cemas nih. Ya, banyak orang wihara tuh baik, benar-benar baik. Jadi begitu saya ngomong tuh besok muncul. Cerita lupis besok muncul lupisnya. Nah, jadi kalau mau bahagia itu POV-nya jadi tukang ketoprak. Tukang ketoprak itu tukang toprak, tukang pecel, apa rujak jadi rujak. Nah, tukang rujak, mereka bikin rujak itu buat siapa yang makan? Yang beli. Kalau tukang rujaknya, tukang ketopraknya hobi makan pedas, cabenya 25, baru itu enak. Lalu dia bikin ketoprak, bikin pecel, semuanya pesen, siapapun yang pesen dia pakai cabai 25. Lama-lama bangkrut. Dua hal yang bikin dia bangkrut, cabai mahal, gak ada yang beli. Kenapa? Karena dia cuma masak pakai cara pikir dia. Jadi sampai sini nangkep ya. Jadi pas. Makanya kenapa kalau acara-acara gini tuh saya nggak suka lama. Ada ya ini jadi gosip. Ada pembicara yang bisa ngomong panjang lebar, 3 jam nggak cukup. Udah waktunya berhenti. Nah, panitia 5 menit lagi boleh. Bosong juga ya. Iya kok 5 menit lagi. 5 menitnya kalau 10 kali berapa menit? 50. Nah ini POV. Jadi supaya kita bisa lebih, maksud saya gini, supaya kita bisa bahagia, kita perlu untuk bisa menempatkan diri kita di tempat orang lain. Nah ini nanti akan nyambung ke empati, berempati. Karena empati kan adalah satu keterampilan bagi kita untuk bisa merasakan apa yang orang rasakan. Kita akan mengalami duka yang disebabkan orang lain. Apakah itu dengan kata-kata, apakah itu dengan perbuatan. Nggak mungkin dengan pelet. Dua aja yang menyakiti kita, kata-katanya dan perbuatannya. Kalau kata-kata, biasanya dikatakan ketika orang tersebut dalam keadaan tidak sadar. Saya yakin kita pernah ngomong sesuatu yang menyakitkan orang lain, khususnya orang dekat. Saat kita tidak sadar. Setelah sadar, kita baru nyesel. Ternyata omongan kita itu kurang menyakitkan. Harusnya gue katain dia lebih, enggak lah, nggak mungkin kan. Kalau kita sadar, orang ini orang yang kita kasihi, orang kita sayangi, tentu kita akan sadar bahwa ternyata ucapan saya salah. Sebaiknya saya berbicara dengan nada bicara yang lebih lembut. Hanya saja saat itu lagi tidak sadar. Kalau perbuatan, artinya seseorang melakukan satu perbuatan kepada kita yang kemudian kita tanggapi sebagai sebuah duka, dalam beberapa peristiwa, bisa saja itu terpaksa. Bisa saja itu terpaksa. Yang paling sering kami dijelaskan bahwa orang yang bahagia akan membahagiakan orang lain. Orang tidak bahagia cenderung akan menyebabkan penderitaan untuk orang lain. Bayangkan kalau kita di rumah, lagi banyak kerjaan, terus tiba-tiba pasangan lah, anak lah, rewel, minta sesuatu. Ngerengek ya. Lama-lama kan ini memuncak juga. Halo Kak Kica lah. Wih. Kenapa? Karena batin kita
atau pikiran kita sedang dalam keadaan tertekan. Habis itu nyesel kan? Kenapa gue nggak lempar pakai batu aja sekalian? Jadi kalau Anda mengalami itu, dan saya yakin kita pasti akan alami, saya juga akan alami, khususnya kalau itu dilakukan oleh orang yang kita sayang, orang terkasih. Biasanya mereka dalam keadaan tidak sadar, atau kondisi batin mereka lagi tidak bagus, tidak stabil. Mereka butuh kedamaian, mereka butuh ketenangan. Kalau bisa memahami ini dari point of view tersebut, nah kita juga akan memberikan respon. So, jadi barengan ya, ada empati dan ada pas. Yang penting jangan maksa. Anak muda ya, biasanya anak muda kalau misalnya lagi dilanda panah asmara, sebenarnya bukan cuma anak muda sih. Yang 47 juga dilanda panah asmara. Coba nih, kita lihat kasus sehari-hari aja lah ya, kasus sehari-hari. Di usia saya ini saya juga banyak terima pengalaman-pengalaman orang. Dan hampir semua yang menciptakan penderitaan bagi orang lain itu gara-gara ini. Gara-gara pakai ukuran dia terhadap orang lain. Nah, jadi makanya ketika kita menggabungkan empati dengan pas, kita paham bagaimana caranya ketika orang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, yang terakhir, kan pas ya. Satu lagi tuh I. Kan happy kan? Hentikan keburukan, kebiasaan buruk lah ya. Hentikan kebiasaan buruk. Kedua, empati. Ketiga, pas. Nah, terakhir adalah ingat karma. Ya, ingat karma. Kemarin kita bahas tentang kesenangan dan kebahagiaan. Nah, kesenangan ini sumbernya dari indera. Nah, kalau diterusin, kemudian kita akan lengket. Kalau sudah lengket, lepasnya susah. Orang-orang ketika mereka sudah terlalu lengket, mereka nyaman dan mereka tidak mau kehilangan rasa itu. Mereka tidak mau kehilangan kenikmatan dari kesenangan yang mereka dapatkan. Oleh sebab itu mereka berusaha melakukan apapun juga untuk mendapatkan. Kasus paling gampang kan antara judi online dan obat-obatan. Ya kan? Bayangin teman-teman, judi lawan manusia aja belum tentu menang. Ini judinya lawan robot. Online pakai program, bisa nggak kita lawan program? Susah. Mesin itu didesain untuk mengalahkan kita atau kalah dari kita? Mengalahkan. Betul kan? Akhirnya orang ya terjebak main. Biasanya, katanya ya, ini saya katanya loh, saya belum pernah coba. Saya belum pernah coba. Swear. Saya tidak pernah coba. Biasanya main pertama akan dikasih, kok Anda tahu ya? Nggak pernah coba, tapi tahu. Waduh, ini logika aja ya, logisnya aja. Ya, logisnya aja. Menang, main pertama menang. Atau biasalah gini ya, waktu kita dulu kecil, ingat ya waktu kecil? Waktu kecil, Wakiao kan? Ya, Ginakia Maitia ya. Ya, waktu Imlek, Cincia, habis dapat angpau, ya, kalau nggak ditipu mama, kalau siu aja, investasi, ya, mama simpankan investasi yang tidak jelas, catatannya nggak ada, balik modalnya nggak jelas, berapa persen nggak jelas, betul kan? Kalau nggak dipakai untuk judi. Saya juga ngalamin waktu kecil kan main juga. Biasanya apa sih gaple ya? Ada yang gaple, ada yang main ganjil genap, betul nggak sih? Yang mulai nggak berani jawab. Main ganjil genap. Begitu kita menang nih, mau lagi, mau lagi. Menang, mau lagi. Begitu kalah, atau gini, menang pertama, menang kedua masih udahlah, 10.000 lah, menang kedua 10.000. Menang ketiga, jangan 10.000 lah, langsung gocap ban, cek, ya kan? Kalah, ice. Pulang atau pinjam duit teman? Nah, ngaku ya semua. Ya, akhirnya pinjam duit yang tadinya kita udah mau berhenti, tapi kan batin nggak rela, pikiran nggak rela. Aku ini tadi udah menang 200.000, ais, jadi kalah cepet. Udah, kita mau memperjuangkan. Akibatnya apa yang terjadi? Gulung, gulung terus. Lalu kemudian nggak punya duit, baru mikir karma gue apa ya? Itu bukan karma, itu bodoh.
kita harus bisa membedakan. Kalau kita bicara karma, ada yang namanya wipaka dan pala. Pala, kepala, pala buah. Buah karma dan sebab karma. Jadi ketika kita misalnya kalah judi, orang pikir, ini karma buruknya apa ya? Emang ada karma buruk kalah judi? Nah, kadang-kadang banyak orang itu ketika dia mengalami peristiwa buruk, yang keroknya, yang disalah-salahin siapa? Karma. Padahal itu keputusan siapa? Keputusan diri sendiri. Tidak mampu menjaga pintu-pintu indera. Loh, judi pintu inderanya apa? Yang keenam loh. Ya kan? By the way, sini ada yang pernah ke Genting. Genting tempat judi itu mulai nggak berani ngaku. Ya, saya pernah ke Genting, di Singapura kan juga ada kan di apa Resort World itu kan ke bawah ya. Di Jakarta dulu waktu zaman saya sekolah masih ya seingat saya masih SMA kelas 2 gitu. Itu ada tempat judi. Mainnya gampang kok. Jadi ada muter-muter, cuman ganjil genap besar kecil. Udah, mainnya cuma gitu doang, pasang aja. Saya pernah baca satu artikel, itu keren. Dia bilang logikanya gini. Kasino tidak ada sinar matahari. Nggak ada sinar matahari. Sinar matahari kenapa? Karena kita tidak akan tahu itu siang atau malam. Nah, kedua, kalau kita udah kan pakai koin ya, pakai koin, kan mau ditukar duit. Tempat nukernya itu jauh, di pojok-pojok, melewati segala macam mesin. Jadi kalau kita sudah pegang koin, itu ya, mampir sebentar, liho, jadi itu ya. Udah gitu, yang kasino yang zaman dulu saya SMA, kita hanya perlu tukar misalnya 100.000 ya. Di dalam tuh pesan makan minum gratis, nggak perlu bayar. Saya pernah diajak teman, ayo nih ikut nih, ayo, lu nanti ikut makan doang, oke. Pesan apa terserah, oke. Nggak apa-apa lah kan yang main dia kan cuma numpang makan. Tapi menunya apa? Mie goreng, kue goreng, bihun goreng, minuman es teh, gitu doang. Tapi kalau Anda sudah main yang gede, dia kasih fasilitas lebih gede. Bahkan, Pak, ini kayaknya Bapak agak letih ya, ini kita kasih kamar, bisa tidur di atas. Oh, gratis. Iya, setelah lu kalah 300 juta. Itu gratis. Itu gratis nggak? Iya. Tapi pikiran kita bilang apa? Gratis. Begitu buka pintu, woi aneh tua. Sebenarnya gotiawa. Boheng awal nggak? Lu heng sapa ceng, lu heng sapa ceng lu ceng bu. Gitu. Makanya perlu diketahui bahwa kalau kita tidak jaga pintu indera, ya nanti kita keterusan. Cuman hari ini saya mau makan mie ya. Nah, so ya kita kembali ke cerita karma. Kalau mau bahagia, maka ciptakanlah kondisi untuk bahagia. Sudah bisa paham antara kebahagiaan yang dengan noda dan tanpa noda. Jadi saya kan upload status tuh, kan slide saya jadi gambar. Teman saya di Surabaya dia komentar, di antara kaos dengan noda dan tanpa noda, kita pilih kaos tanpa noda. Benar juga ya. Tinggal diganti kan kebahagiaan dengan noda. Jadi kata kebahagiaannya diganti dengan kaos. Di antara kaos dengan noda dan kaos tanpa noda, maka saya memilih kaos tanpa noda, artinya kaos yang bersih. Jadi ketika ibu bapak bisa duduk kayak duduk di rumah tenang karena nggak punya utang, meskipun punya utang tapi duitnya banyak untuk bayar utang. Ya, lalu anak-anak sehat, pinter, suami satu, setia, lucu, meskipun Andi Lau lebih ganteng. Nah, kemudian kita bisa muncul satu pemikiran bahwa nah, pakai mantra kelimanya Thich Nhat Hanh. This is a happy moment. This is a happy moment. Tadi siang kita makan ya, makannya enak-enak. Saya nggak perlu ke Singapura, nggak perlu ke Malaysia. Saya cuma perlu ke Perawang. Dijemput lagi. Ya ada banyak hal-hal kecil di dalam kehidupan ini. Begitu kita lihat, kita rasakan. Itu akan menjadi benih-benih kebahagiaan. Ketika kita sudah paham antara kesenangan dengan kebahagiaan, kita akan lebih tahu mana yang menjadi prioritas. Dan saya memilih untuk bisa
merasakan, menikmati banyak kebahagiaan daripada kesenangan. Bukan berarti saya menolak kesenangan. Kemarin ditawarin mau ke Pekanbaru ya, hari ini ke Pekanbaru ya. Ya, 21 ada film baru judulnya F1, yang main Brad Pitt. Ya. Akhir akhir bulan ada film Superman. Saya kan pencinta film. Saya pulang Jakarta tanggal 6 Juli, tadi baru urus tiketnya. 7 Juli itu sudah ada agenda. Jam 10 refleksi. Jadi udah saya atur tuh, wah, refleksi, makan, nonton, karena besok tanggal 8 saya mesti di jalan lagi. Cuman, nah, ada cuman ya Ibu Bapak. Kita mesti sadar betul, benar-benar sadar yang disebut kesenangan itu di luar kontrol. Ya, di luar kontrol. Pernah saya di satu kota, seingat saya di Jambi. Di Jambi. Acaranya sore sekitar jam 6, jam 2, bingung mau kemana ya. Kita pergi nonton aja, oke. Nonton mepet jam 3.15, jam 3 baru nyampe mall, parkir mobil, langsung ke atas, lihat filmnya 15.15. Masih keburu kan? Pas mau beli tiket, Pak, filmnya proyektornya rusak, jadi nggak main. Sering, maksudnya sering mengalami hal yang sama. Kita sudah membayangkan mau melakukan sesuatu, sudah kita rencanakan, sudah kita packing, sudah kita pergi, kita sudah membayangkan, oh nanti mau makan di situ, enak, menunya enak, segala macam. Nyampe sana, tutup. Kalau enggak, habis. Memahami ini, memahami bahwa itu adalah kesenangan yang bersumber dari luar, dan itu di luar kontrol, di luar kendali, dan tidak dapat diandalkan. Nah, sudah. Betul? Ya, baik, Ibu Bapak. Jadi supaya lebih bahagia, ada 4 hal yang bisa kita upayakan. Satu, kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk, karena kebiasaan-kebiasaan adalah kunci Anda akan berhasil. Dan yang namanya kebiasaan akan semakin sulit diubah pada saat kita sudah gede. Nah, anak-anak nih, anak muda budi, kebiasaan-kebiasaan itu ketika sudah sampai di usia dewasa, itu susah. Mengubahnya susah. Tanya nih, AC-AC ayah ini. Tahu itu jelek, tapi bisa nggak? Kadang-kadang sulit sekali untuk kita ubah. Ya. Baik, kita silakan. Ya, poin kedua empati, ketiga pas, dan berikutnya adalah ingat dengan karma. Ya, jadi kita istirahat dulu 5 menit. Kurang lebih saya mau ke kamar kecil dulu. Sambil kalau ada yang mau ditanyain itu boleh ditulis aja di sana. Ya, silakan. Jadi apa yang mau ditanyakan? Pertama tentu berkaitan dengan topik. Tapi kalau ada yang mengganjal hal-hal yang sifatnya umum silakan juga. Ya, silakan juga sehingga nanti kita akan mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan yang lebih banyak. Oke? Yes, thank you. Kita break dulu sebentar ya. Nanti jam 8.35 lah ya. Kita mulai lagi. Oke, thank you. Selamat malam. Namo Buddhaya.